puisi ini mirip dengan keadaan Indonesia saat ini, di mana para pemimpin dan pejabatnya lebih berkhidmat atau lebih tepat mengabdi kepada korporasi ketimbang kepada rakyat. Sehingga bangsa yang begitu subur, begitu banyak sumber daya alam, tetapi tidak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bahkan untuk kemakmuran segelintir orang saja. Dan kata lain, bangsa ini salah urus. Dan itu adalah penyebab dari bangsa kita yang nampak tidak beranjak maju menjadi bangsa yang besar, sejahtera, dan makmur. Dan karena itu harus mendapat koreksi yang sangat serius bagi kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Kasihan bangsa yang negarawannya serigala, filosofnya gentong nasi, dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru. Kasihan bangsa yang menyambut penguasa barunya dengan trompet kehormatan, namun melepasnya dengan cacian, hanya untuk menyambut penguasa baru lain dengan trompet lagi. Kasihan bangsa yang orang sucinya dungu, menghitung tahun-tahun berlalu, dan orang kuatnya masih dalam gendongan. Kasihan bangsa yang terpecah, dan masing-masing pecahan menganggap dirinya sebagai bangsa. Inilah keadaan Indonesia saat ini, dan mudah-mudahan dengan satu kepemimpinan yang baru kelak, Indonesia akan terbebas dari segala kemungkinan malapetaka yang semakin dahsyat terjadi di negara, di bangsa ini. Saya akan membacakan puisi yang dikarang oleh Khalil Gibran, seorang pujangga besar di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan puisi ini mirip dengan keadaan Indonesia saat ini, di mana para pemimpin dan pejabatnya lebih berkhidmat atau lebih tepat mengabdi kepada korporasi ketimbang kepada rakyat. Sehingga bangsa yang begitu subur, begitu banyak sumber daya alam, tetapi tidak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bahkan untuk kemakmuran segelintir orang saja. Dan kata lain, bangsa ini salah urus. Dan itu adalah penyebab dari bangsa kita yang nampak tidak beranjak maju menjadi bangsa yang besar, sejahtera, dan makmur. Dan karena itu harus mendapat koreksi yang sangat serius bagi kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Dan saya akan bacakan sebuah puisi ini.
bangsa kasihan. Kasihan bangsa yang mengenakan pakaian yang tidak ditenunnya, memakan roti dan gandum yang tidak ia panen, dan meminum anggur yang ia tidak memerasnya. Kasihan bangsa yang menjadikan orang dungu sebagai pahlawan dan menganggap penindasan penjajah sebagai hadiah. Kasihan bangsa yang meremehkan nafsu dalam mimpi-mimpinya ketika tidur, sementara menyerah kepadanya ketika bangun. Kasihan bangsa yang tidak pernah angkat suara, kecuali jika sedang berjalan di atas kuburan, tidak sesumbar kecuali di reruntuhan, dan tidak memberontak kecuali lehernya sudah di antara pedang dan landasan. Kasihan bangsa yang negarawannya serigala, filosofnya gentong nasi, dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru. Kasihan bangsa yang menyambut penguasa barunya dengan trompet kehormatan, namun melepasnya dengan cacian, hanya untuk menyambut penguasa baru lain dengan trompet lagi. Kasihan bangsa yang orang sucinya dungu, menghitung tahun-tahun berlalu, dan orang kuatnya masih dalam gendongan. Kasihan bangsa yang terpecah, dan masing-masing pecahan menganggap dirinya sebagai bangsa. Inilah keadaan Indonesia saat ini, dan mudah-mudahan dengan satu kepemimpinan yang baru kelak, Indonesia akan terbebas dari segala kemungkinan malapetaka yang semakin dahsyat terjadi di negara, di bangsa ini. Selamat berjuang, merdeka!
takut, oh we got